Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Uga Nurpala. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan semester 3 di Mina Teknologi Sarjana Teknologi Industri Kayu Ringan. Dan saat ini saya akan membahas mengenai perkembangan dunia drone dan latar belakang drone dalam dunia kehutanan. Namun pengelolaan habitat seluas itu mungkin bukan perkara yang mudah. Petugas lapangan harus berhadapan dengan medan berat, jalan yang tidak selalu ada, bahkan cuaca yang menghalangi, dan yang tentunya cuaca yang berubah dengan dinamika perubahannya. Nah, dengan ancaman seperti kebakaran, pembakaran liar, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali, ditambah lagi perubahan hutan yang sering terjadi, maka di titik inilah teknologi memberi peran penting dalam hal tersebut, di mana salah satunya adalah alat yang sering banyak digunakan adalah drone. Drone bukan lagi sekedar mainan atau alat memotret pemandangan. Dari ketinggian, dalam beberapa tahun terakhir, drone menjadi bagian penting dalam pekerjaan konservasi dan kehutanan keunggulannya. Nah, untuk pemantauan satwa, drone membantu banyak hal. Pengamatan satwa liar biasanya memerlukan jarak yang cukup jauh agar tidak mengganggu dan mengganggu kita. Nah, dengan drone, petugas bisa melihat pergerakan satwa di bawah kanopi, mendeteksi keberadaan kelompok orangutan, gajah, maupun hewan lain tanpa harus masuk ke hutan secara fisik. Oke teman-teman, nah untuk mengatasi masalah seperti tadi di mana keterbatasnya kemampuan manusia, disinilah teknologi mengambil peran penting. Yang semakin penting, salah satunya itu kini banyak digunakan adalah drone. Yang dimana drone dulu hanya dikenal sebagai hobi untuk menangkap pemandangan dari udara, sebatas kegiatan hobi yang terbatas untuk kebutuhan individu saja. Nah, tetapi sekarang di dunia kehutanan yang semakin maju dan menyesuaikan dengan perubahan zaman, hal tersebut menjadikannya drone tersebut sebagai alat kerja yang sangat membantu dalam perkembangan dunia kehutanan, di mana drone bisa terbang lebih cepat, mencapai tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, kemudian dapat multispektralkan kamera dan melihat kondisi vegetasi yang ada, itu batasannya lebih luas dibanding dengan pandangan manusia saja. Nah, hal ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan satwa maupun memantau kualitas dari habitat satwa tersebut. Salah satunya adalah dari segi pemanfaatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, menggunakan manfaat drone yang dapat kita lakukan adalah dengan memantau satwa. Nah, dalam pematanan satwa, drone membantu banyak hal. Pengamatan terhadap satwa liar biasanya memerlukan jarak yang cukup jauh dan memerlukan jarak agar mereka tidak terganggu dan kita sendiri tidak terganggu, dan memudahkan untuk pengambilan data dari pengamatan tersebut. Karena bisa saja lokasinya sulit dijangkau dan lokasinya cukup luas sehingga perlu kita mengefisienkan waktu agar dapat mencapai target yang sesuai dan lebih cepat tentunya. Seperti misalnya di lahan terbuka, kita menggunakan drone untuk menganalisis habitat dari satwa seperti gajah. Dengan hal tersebut memudahkan bagi para peneliti maupun pengkaji dalam bidang konservasi dalam mengamati satwa liar, di mana dengan memetakan habitat, kemudian dengan menghitung jumlah kawanan yang ada, bahkan menilai dari kualitas habitat dan kondisi dari kelompok tersebut. Pada sisi flora dan salah satunya di vegetasi adalah untuk membantu, drone berperan membantu dalam mengidentifikasi perubahan warna baik dalam vegetasi maupun juga area yang mengalami kekeringan. Nah, hal tersebut juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi serangan hama pada tanaman-tanaman. Salah satunya misalnya di tanaman hutan industri yang dapat dilihat dari segi warna maupun kondisi kesehatan dari kualitas daun-daun pada vegetasi tersebut. Nah, di beberapa hal, drone juga digunakan untuk memantau tutupan lahan yang dimana sebelumnya lahan tersebut merupakan area yang cukup luas sehingga memerlukan bantuan tenaga drone agar membantu dalam pengamatan hal tersebut. Beberapa program pemulihan hutan di Indonesia salah satunya bahkan sudah menggunakan drone tabur benih, yang dimana drone diikat dalam suatu box dengan di dalamnya terdapat biji-bijian yang nantinya akan diterbangkan oleh drone mencapai area yang sulit dijangkau atau ke area yang cukup luas yang biasanya manusia itu memerlukan waktu berhari-hari, namun dengan drone cukup dengan yang simple saja. Jadi nanti ketika drone terbang, maka box tersebut akan menjatuhkan biji-biji tersebut ke dalam area-area yang sudah dipetakan. Nah, dalam hal kebakaran hutan juga, drone berfungsi sebagai pemantau area di mana mengidentifikasi jadi luasan kebakaran tersebut dan bagaimana untuk kita mengendang-ulangi bencana tersebut. Nah, selain itu, drone juga
memudahkan bagi manusia tentunya, karena bisa saja pekerjaan yang membutuhkan waktu berhari-hari, membutuhkan orang banyak dengan resiko yang tinggi dapat dipangkas dengan sesimpel mungkin dengan menggunakan drone, di mana dengan mengefisiensikan waktu, kemudian biaya yang lebih rendah, dan tentunya mengefisienkan resiko dari kegiatan lapangan tersebut. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah gambaran pemanfaatan drone yang ada di kehutanan Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara dengan kehutanan terluas, maka tentunya perkembangan drone perlu kita ikuti dan perlu kita kembangkan. Maka dari itu, untuk membangun jiwa forester, mari kita sama-sama untuk belajar lebih jauh lagi dan memanfaatkan keunggulan teknologi yang ada di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.